Rekan profesional, pada hari ini kita akan membahas mengenai tren industri yang akan melanda Indonesia dalam 2 atau 3 tahun mendatang. Tetapi 2 tahun terakhir perkembangan industri ini sudah terlihat dan sangat pesat. Ada beberapa industri yang akan booming di Indonesia, antara lain adalah industri mobil listrik dan industri luar angkasa. Ini yang harus menjadi fokus pemerintah, siapapun yang akan memerintah Indonesia, baik pemerintahan sekarang maupun pemerintahan di masa yang akan datang. Karena industri ini membutuhkan skill dari SDM Indonesia yang saat ini bonus demografi penduduk usia mudanya sangat banyak. Ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita kaji dengan mendalam, memanfaatkan keuntungan surplus dari demografi penduduk usia muda. Sangat penting sekali untuk dikaji. Hal yang pertama, saya akan melihat perkembangan mobil listrik ya. Dalam 2 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020, kita melihat bahwa banyak sekali mobil listrik ini yang diperkenalkan di Indonesia dari berbagai brand, walaupun saat ini hanya beberapa brand ya yang telah mendapatkan hati di masyarakat, artinya penjualannya tinggi, yaitu antara lain Hyundai Ioniq dan juga Wuling. Di sini kita bisa melihat bahwa banyak sekali minat masyarakat Indonesia ini untuk membeli mobil listrik, dan ini merupakan sebuah hal yang sangat bagus untuk melihat ke depan bahwa akan banyak tenaga kerja di sektor industri otomotif yang berbasis kepada produk mobil listrik. Jadi ini akan banyak dilibatkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Ini adalah sebuah keuntungan luar biasa yang harus dilihat dalam jangka panjang, bahwa kita punya generasi yang penuh potensi untuk mengembangkan industri otomotif berbasis mobil listrik. Yang kedua, kita melihat bahwa industri luar angkasa ini akan menjadi tren dalam 2-3 tahun mendatang. Bahkan beberapa negara seperti negara Asia ya, dalam hal ini China, Jepang, India, dan juga Korea Selatan serta Uni Emirat Arab telah melihat bahwa perkembangan sistem ekonomi antariksa atau kita mengenal sebagai space economy ini merupakan sebuah era baru, bagaimana pengembangan teknologi ke depan ini akan dikembangkan. Nah, Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alam untuk pengembangan bahan baku roket, dan juga Indonesia adalah negara yang tetap di Khatulistiwa, artinya Indonesia adalah tempat yang paling strategis untuk meluncurkan banyak sekali roket keluar angkasa yang membawa para astronot. Nah, di sini juga harus dilihat bahwa kita punya kepentingan strategis dalam 3-5 tahun mendatang, bagaimana memetakan luar angkasa di atas bumi Indonesia untuk kepentingan nasional Indonesia. Hal seperti ini tentu harus mulai dikaji, dilihat jangka panjang. Memang biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit, akan sangat besar. Tetapi inilah saatnya Indonesia harus mulai melihat potensi industri luar angkasa sebagai salah satu andalan industri Indonesia untuk bisa sejajar dengan negara-negara yang terlebih dahulu mulai menerapkan sistem ekonomi antariksa dengan membangun industri antariksa. Kita
mempunyai banyak keuntungan dari segi sumber daya alam sebagai bahan baku untuk pembuatan roket dan lain-lain. Dan ini saatnya kita juga membangun kekuatan sumber daya manusia di industri luar angkasa, bahwa kepentingan nasional saat ini mulai dilihat dari bagaimana kita melihat di dalam bumi dan bagaimana kita melihat di luar bumi. Dalam hal ini luar bumi ada di luar angkasa. Ini harus dikaji. Ini tidak bisa kita istilahnya kita tidak fokus dengan hal ini. Kita mulai harus fokus karena ini menyangkut kepentingan nasional dalam jangka panjang. Luar angkasa adalah menjadi era baru di mana setiap negara nantinya akan bersaing untuk memperebutkan pengaruh. Banyak sekali sektor nanti yang akan terlibat di industri luar angkasa, dan ini harus mulai dipikirkan oleh para pembuat kebijakan di negara ini. Ini pendapat singkat saya. Saya Septian Darto dari Global Strategis mengucapkan terima kasih banyak.